Kita lagi bermas di sekitar Nusantara di Bandung. Ini sukarelawan se-Indonesia kumpul jadi satu bersama petani-petani di Bandung ya. Mudah-mudahan di sekitar Nusantara nanti bisa bermanfaat bagi petani di sini karena manfaatnya sangat luar biasa ya. Di antaranya bisa menghemat biaya produksi. Karena apa? Dengan menggunakan Elisitor Nuswantara, penggunaan pupuk kimia bisa ditekan sampai 50%, bahkan 70% ya. Kemudian ini juga akan memperbaiki tanahnya jadi subur, gembur. Kemudian ini juga bisa mencegah hama datang ya. Jadi hamanya tidak banyak. Karena apa? Elisitor yang kita semprotkan ini adalah elisitor yang baik, memberikan sinyal yang positif bagi sel-sel tumbuhan atau tanaman ya. Terus ada lagi Bang, belum selesai. Ada lagi meningkatkan produksi ya dengan menggunakan Elisitor Nuswantara ini, hasil produksinya juga tidak kalah dengan yang menggunakan pupuk kimia ya. Dan tentunya yang dihasilkan pangan yang sehat. Jadikan Indonesia land of harmony ya. Oke, semangat Viva Republik Indonesia Nuswantara. Dengan tubuh harmoni dia bisa mencari rumput yang paripurna, paling sempurna, paling bagus secara cepat sekali. Bukan dari sisi praktek lapangan, dari segi keilmuan, ini kan Elisitor Biosaka ilmu baru. Masih ada peluang banyak sekali digerakkan, makanya kita ngajak pesertanya dari perguruan tinggi. ITB, UNPAD, IPB, UGM, UNSUD, UNS, Universitas Brawijaya, sampai UNHAS pun ikut untuk dikeroyok bareng-bareng. Ini proses internalisasi dalam kampus kita. Apa itu Biosaka, apa itu Elisitor, itu menjadi bahan-bahan diskusi ilmiah di kampus-kampus dimulai dari ini. Dan ini sangat luar biasa, harapan itulah mudah-mudahan bisa tercapai bersama Pak Prof. Manurung, ada Pak Ansar, ada narasumber-narasumber lain yang bisa tajam mengarahkan itu. Nah, sekali lagi terkait dengan manfaat Biosaka, dan saya simpulkan dari statement Pak Ansar, Pak Robert Manurung dan semuanya tadi, manfaat Biosaka tanahnya semakin subur. Bisa dibuktikan? Bisa. Petani banyak praktek sudah. Yang kedua, hemat 0 rupiah. Modalnya tangan kalau Pak Ansar itu ya. Jadi hemat 0 rupiah, modalnya tangan, gratis, buatan sendiri. Yang ketiga, hemat pupuk. Secara umum ya 50% lah, tapi sebenarnya prakteknya lebih dari itu. Jadi kita pakai asumsi hemat pupuk kimia sintetis hingga 50% dari kebiasaannya. Kemudian manfaat berikutnya, hama penyakit pergi atau minimal, kemudian produksi meningkat. Ini berlaku untuk apa? Biosaka seluruh tanaman pangan, hortikultura itu ada buah, sayur, tanaman perkebunan dan lainnya untuk berlaku. Dan bagi tanaman yang belum pernah dicoba, ini terbuka saja kok, ini ilmu bareng-bareng bagi petani, semua silakan mencoba untuk tanaman-tanaman yang lain dipraktekkan. Dan nanti silakan kita evaluasi, laporkan bareng-bareng. Ya, jadi pengembangan Biosaka ini sebagai ilmu yang baru dan kita sebut sampai saat ini kesimpulannya sebagai Elisitor, itu merupakan proses yang panjang, tidak instan, dan kita memang menyusun bagaimana mengembangkan dalam bentuk pemberdayaan petani secara sistematis dan sistemik lah. Totalitas kita juga nggak bisa parsial. Karena apa? Seluruh kegiatan ini kan harus dikerja kolaborasi keroyokan, dan sesuai arahan Bapak Menteri, saya memang banyak di challenge. Dan untuk kita semua petani, yang pertama harus selalu ada inovasi baru, terobosan-terobosan baru. Nah, ketemulah ilmunya dari Mas Ansar ini, Biosaka, di backup Pak Dr. Hansen, Pak Robert Manurung, dan sekarang sudah bisa saya sampaikan di sini. Sudah diterapkan di 157 kabupaten, hampir 500 kecamatan. Di luar Blitar itu sudah 19.000 hektar.
Untuk tanaman yang saya sebut tadi, ada tanaman pangannya, ada hortinya, perkebunan, dan itu sudah dipraktekkan petani tersebar di situ. Dan saya lihat di berbagai grup, di YouTube dan seterusnya, hampir semua kecamatan BPP itu pada praktek itu dan mengajarkan ke petani. Ini langkah luar biasa, tetapi sebenarnya masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga kita menyelenggarakan saat ini BIMTEK, kursus, tapi bukan hanya teori, tapi prakteknya, dalam rangka meningkatkan kualitas biosaka yang telah dibikin selama ini. Kita nanti ada kualitas biosaka itu bukan ukurannya terus terang, ini bukan homogen saja, tapi ukurannya di atas homogen, yaitu koheren, harmoni. Nah, ukuran harmoni pun kita kasih grade nanti bersama-sama tim dan narasumber. Grade-nya itu levelnya paling rendah biosaka yang sudah lulus biosaka itu grade 1 bintang 1, grade 2 bintang 2, yang terbagus ya bintang 5. Dan itu bisa terukur dan teruji secara baik dengan pendekatan ilmu kinesiologi. Jadi harapan kami yang kita kursus saat ini ada 80 orang dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke ada, bahkan dari perguruan tinggi, dari HKTI, dari KTNA, dari pegiat organik, kita libatkan semua bersama-sama karena harapannya apa? Bukan hanya TOT untuk disebarkan kepada petani oleh para relawan, tapi juga untuk memperdalami proses internalisasi tentang elisitor biosaka ke dalam kampus sehingga menjadi bahan diskusi sehari-hari, jadi telaah. Kenapa demikian? Banyak masih misterinya bisa diungkap dari elisitor biosaka ini, sehingga ke depan sesuai visi kita bersama ya, Indonesia Feed the World 2045 tercapai apa? Karena pengembangan ilmu-ilmu sejenis biosaka atau sekelas elisitor ini, dan masih ada yang lain masih kita ungkap bersama, dimulai dari mewujudkan tanah Nusantara yang land of harmony. Ini pengertiannya sangat mendalam, tidak hanya ditulis dari definisi satu kata dua kata, tapi harus diperdalam baik secara ilmu maupun secara praktek-praktek lapangan. Luar biasa, harapan saya setelah praktek ini minimal harmoni yang tersusun dari ramuan biosaka itu dimulai dari peserta dulu. Jadi peserta ini akan dilatih dengan metode sedemikian rupa sehingga tubuhnya menjadi harmoni. Ingat, tubuhnya menjadi harmoni. Setelah tubuhnya harmoni bisa memilih rumput. Yang pertama, bisa memilih rumput dengan cepat mencari. Kemudian bisa menseleksi rumput-rumput yang terpilih, yang berkualitas. Kalau kata Pak Ansar, yang sempurna secara cepat. Cepatnya apa? Detikan. Yang ketiga, bisa menilai kualitas biosaka secara cepat juga. Ini bintang 1, bintang 2 atau bintang 5 secara cepat juga. Harapan saya juga yang berikutnya adalah bisa mengukur dampak dari biosaka dalam waktu singkat terhadap daun, batang, akar. Tapi belum tentu ini semuanya karena itu levelnya lebih tinggi lagi. Tapi sebagai harapan saya kalau bisa sampai ke tahap itu, ini luar biasa perkembangannya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana membentuk insan Indonesia, tidak hanya petani, tapi kita semua menjadi orang-orang yang harmoni sehingga mewujudkan tanah Nusantara yang harmoni. Sesuai arahan Bapak Menteri, saya selalu di-challenge bagaimana untuk terus berimprovisasi, inspirasi, kreatif, dan saya ketemu ilmunya itu. Bersama didukung Pak Ansar, Pak Prof Manurung di sebelah saya ini. Nah, ini ketemu bagaimana mempraktekkan ke lapangan, dan ini sesuai pesan-pesan Pak Menteri, hari esok harus lebih baik dari sekarang dengan penuh inovasi dan teknologilah yang bisa menggeser kurva fungsi produksi. Demikian, terima kasih.